Sudah kali. Oke, silakan Pak. Siap. Selamat siang Pak Muktiali. Iya, selamat siang Pak. Maaf Pak mengganggu. Sekarang apakah Bapak punya waktu? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas nih Pak. Oke, saya punya waktu Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan terhadap saya pada saat ini? Begini Pak, saat ini saya mengalami permasalahan dalam penerapan kurikulum merdeka nih Pak. Oke, oh jadi punya masalah dalam penerapan kurikulum merdeka. Menurut Bapak, apakah yang diharapkan dari apa penerapan kurikulum merdeka ini? Saya berharap mendapat solusi atas permasalahan saya yang sedang saya hadapi ini Pak. Oke, baik. Coba ceritakan lagi apa yang menjadi masalah dari penerapan kurikulum merdeka ini. Penerapan kurikulum merdeka selain untuk memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat pada kualitas manusia Indonesia dan problem pendidikan Hmm. selama ini. Secara spesifik juga dimaksudkan untuk mendorong agar peserta didik dalam pembelajaran mampu berkembang sesuai dengan minat, bakat, potensi, dan kebutuhan serta kodratnya, Pak. Oke, ya jadi apa namanya? Apa yang menjadi kesulitan bagi Bapak menerapkan kurikulum merdeka dalam belajar ini, Pak? Iya, tentang dan tanggung jawab itu tentunya perlu Hmm. direspon secara kritis dan komprehensif oleh para pemangku kepentingan, khususnya Ya, pada satuan pendidikan apabila ya. menginginkan tujuan ideal penerapan kurikulum merdeka tercapai. Dalam Oke. kaitannya dengan hal itu, setidaknya terdapat beberapa tantangan yang perlu direspon oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan, agar dalam pelaksanaan kurikulum merdeka dapat berjalan secara efektif dan efisien sih, Pak. Ya, artinya bahwa kita perlu respon dari rekan-rekan sejawat. Nah, baik sekali Pak. Bagaimana metode supaya eh, keinginan kita ya untuk menerapkan kurikulum merdeka ini dapat berjalan dan dapat respon dari eh, rekan-rekan yang ada di lingkungan sekolah. Saya menggunakan metode mengukur seluruh aspek kompetensi dan karakter peserta Ya, didik sesuai dengan kondisi kodratnya, Pak. Begitu juga dengan instrumen yang digunakan dalam asesmen. Perlu ya, dikembangkan secara bervariatif sesuai dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan dan kondisi karakteristik peserta didik kita, Pak. oke, baik sekali Pak. Nah, kira-kira apa yang dapat atau bisa dilakukan untuk pencapaian penerapan kurikulum merdeka tersebut? Yaitu komunikasi dan kemitraan yang sudah terbentuk melalui seluruh peran komite sekolah, Ya, organisasi profesi, dunia industri, perguruan tinggi, sentra seni budaya dan praktisi serta masyarakat yang dioptimalkan fungsinya. Bahkan dikembangkan ya. terus untuk mendorong terwujudnya Merdeka Belajar ini. Iya, benar sekali, Pak. Saya sangat sependapat. Jadi untuk selanjutnya, apa saja yang dapat dilakukan untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini, Pak? Yang dapat saya lakukan di sini ada 3, Pak. Yang pertama, Oke, memberdayakan dan mensinergikan tantangan berbagai komponen pendidik. Yang oke, kedua, mengimplementasikan kurikulum merdeka secara aktif dan baik. Yang terakhir, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas karakter, dan penguatan integrasi sosial. oke. Benar sekali, Pak. Kita perlu adanya penerapan dari kurikulum Merdeka ini. Nah, kalau boleh tahu apa saja yang akan diberikan kepada rekan-rekan sejawat untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini, Pak? Yang akan saya lakukan yaitu memfasilitasi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan nasional.
Karena itu Iya, dengan adanya perubahan kurikulum ini setidaknya dapat memberikan peluang mhm, lebih besar dan menjadi iya, tantangan bersama iya, bagi satuan pendidikan, iya, kepala sekolah, dan guru mhm, untuk mewujudkan merdeka belajar. Dengan iya, penuh kemerdekaan, mhm, kebahagiaan dan kesadaran diri akan pentingnya perbaikan kualitas suatu bangsa. iya. Eee, Memang perubahan, kurikulum belajar ya, menuju kurikulum Merdeka Belajar ini ya, tentu kita membutuhkan apa, strategi dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini. Apa yang akan kita strategi apa yang akan kita terapkan dalam, mmm, apa, menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini, Pak? Untuk strategi yaitu memberikan umpan balik kepada Ya, semua komponen dalam pembelajaran, sehingga kualitas proses dan hasil pembelajaran yang diharapkan akan tercapai secara iya. optimal sesuai dengan konsep pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, kalau begitu berarti kita, memberikan umpan balik ya terhadap, semua komponen dalam pembelajaran ya. Nah, setelah mendapatkan respon dari semua pihak, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Saya akan merancang strategi mengedukasi semua lapisan tentang merdeka belajar. Oke, strategi seperti apa yang akan dibuat untuk menerapkan, kurikulum Merdeka Belajar ini? Strategi berupa komunikasi dan kemitraan tentunya. Oke, wow, menarik ini ya. Bagaimana cara kita menjalankan metode penerapan dari kurikulum Merdeka ini ya, untuk, apa namanya, mendapatkan respon yang baik terhadap rekan-rekan kerja. Jadi bagaimana menjalankan metode penerapan kurikulum Merdeka? Untuk menjalankan metode tersebut, yaitu proses kegiatan belajar dan mengajar diharapkan bisa lebih baik dan Ya, dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan keinginan kemampuan peserta didik. Salah satu ya, tujuan dari kurikulum Merdeka adalah siswa bisa lebih maksimal dalam proses belajarnya. ya. Ya, ini menarik ya, memaksimalkan, siswa dalam proses belajar. Nah, untuk mencoba cara ini, lalu kira-kira bagaimana penerapan kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka memang dirancang menjadi tombak perubahan pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka menuntut guru menguasai teknologi dengan baik, sebab di kurikulum ini integrasi teknologi dan teknik pembelajaran yang baik akan menghasilkan proses pembelajaran yang maksimal. Iya, Mengimplementasikan kurikulum Merdeka menuntut satuan pendidikan di setiap jenjang sekolah memberikan fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan belajar. Pada prinsipnya, kurikulum Merdeka menuntut suatu satuan pendidikan di sekolah memberi iya, fasilitas penuh agar kurikulum Merdeka ini bisa diimplementasikan dengan baik. Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan platform Merdeka Mengajar untuk menopang pelaksanaan kurikulum Merdeka. Untuk itu, guru diharapkan mampu berinovasi dan mengembangkan kreativitas strategi pembelajaran serta bertukar pikiran tentang strategi mengajar antar sekolah. iya, Melalui komunitas belajar virtual, guru diharapkan bisa saling belajar dan mengembangkan kompetensinya. Melalui aplikasi Merdeka Mengajar, guru juga dapat melakukan penilaian lebih mudah kepada siswa. Siswa juga lebih terbantu dengan adanya aplikasi ini karena dapat mengakses semua belajar lebih banyak. iya. Ternyata untuk, menerapkan Merdeka Belajar ini, sudah sangat banyak, media-media yang bisa digunakan ya, aplikasi-aplikasi yang digunakan. Ini mantap sekali, Pak. Iya, cara yang tepat untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Lalu apakah ukuran keberhasilan dari penerapan kurikulum Merdeka ini? Untuk ukuran keberhasilan itu dapat menerapkan profil pelajar Pancasila kepada siswa kita, Pak. Oke, ya, baik. Lalu bagaimana setelah ini? Apakah akan tetap melanjutkan kurikulum Merdeka Belajar dalam proses pembelajaran? Iya, tentu saja jika cara ini berhasil, saya akan tetap menerapkannya untuk waktu ke depannya. Oke. Lalu bagaimana perasaan Bapak saat ini ya, setelah Eee, se
Saya jadi lebih lega, Pak. Terima Iya. kasih ya Pak Mukti Ali, sudah mau mendengarkan saya. Ya, sama-sama, Pak. Jangan nyerah Pak untuk selalu jadi pendengar untuk saya ya Pak, untuk kedepannya nanti, pada waktu-waktu Oke, yang Pak. berikutnya. Iya, kita akan selalu saling berbagi ya. Saya tidak akan nyerah. Kapan perlu Bapak ada minta bantuan ke saya, silakan datang Pak pada saya. Terima kasih Pak Maitopo. Pada siang hari ini kita sudah bisa berdiskusi tentang menerapkan belajar kurikulum Merdeka Belajar ini. Ya, terima kasih juga Pak Ali. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Fix, selesai. Selanjutnya punya Bu Sri. Udah saya kirim di WA ya Pak ya? Oke, ini siapa nih mau bantu nih? Tinggal Bu Sri yang menentukan. Kami siap. Sama Sampai aja kapan Pak. nih?